Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya ya teman-teman ya. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan ya, membongkar ya teman-teman. Ternyata kelompok teroris ini kalau tidak menjelekkan Pak Jokowi itu nggak makan loh teman-teman. Bahkan akan dibongkar penghasilan mereka ya, kelompok mereka di YouTube itu teman-teman. Efek dari menjelekkan Pak Jokowi itu penghasilannya luar biasa besar teman-teman. Wow, luar biasa. Berarti Pak Jokowi ini memberikan berkah buat semua orang ya, bagi yang membencinya maupun yang menyukainya teman-teman. Inilah orang hebat ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Teroris itu orang-orang bermasalah yang dipertemukan dalam satu proyek yang jelas-jelas bertujuan untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi untuk ketiga orang ini, tujuan mereka tuh cuma satu. Apalagi kalau bukan karena cuan. Karena cuan juga, Roy dan si Rismond yang dulunya berseteru hebat, saling menjelekkan satu sama lain, sekarang bisa jadi bestie. Apalagi kalau bukan karena cuan. Dan karena cuan juga, orang-orang ini yang bertiga ini yang mengaku sebagai peneliti melakukan hal yang di luar batas akal orang-orang yang waras. Mereka mengaku ingin menulis jejak rekam seorang Jokowi. Orangnya masih hidup, sebagian besar saksi hidup sejarah perjalanan dia masih hidup, tapi orang-orang ini, orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ini justru lebih memilih mendatangi makam orang tuanya, membuat penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin diteliti, sementara orang tersebut masih hidup. Apa itu yang disebut seorang peneliti? Belum pernah sejarahnya ada seorang peneliti melakukan penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin dia teliti. Benar ya, izin dulu harusnya. Dan yang lebih lucu, Tifa yang mengaku seorang dokter, yang katanya seorang dokter, merasa aneh melihat ada seorang lelaki usia 21 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sudah bisa menjadi orang tua, sudah memiliki anak. Yang seharusnya dia teliti itu adalah temannya sendiri. Kenapa di usia hampir 58 tahun belum punya anak? Kenapa nggak dia teliti temannya itu? Yang lebih lucu lagi, para peneliti ini tidak pernah konsisten dalam penelitiannya. Awalnya mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono. Tapi belakangan justru ijazah Hari Mulyono ini yang mereka jadikan perbandingan terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan yang lebih lucu lagi, si Tifa, orang yang paling manipulatif di antara ketiga orang-orang ini, merasa dirinya yang paling dokter di seluruh Indonesia karena nggak pernah menyebut nama dirinya Tifa, tapi selalu menyebut namanya sendiri dokter Tifa, satu-satunya dokter yang memanggil dirinya sendiri dokter. Mengaku tidak pernah memfitnah Ibu Sujiatmi di depan layar kaca. Dia tersenyum anggun, berduduk dengan gaya seorang perempuan suci sambil geleng-geleng kepala, mendengar seorang perempuan mengutarakan apa fakta yang dia ucapkan terhadap seorang Tifa, seolah-olah dia lebih suci dari perempuan tersebut. Pada kenyataannya jelas-jelas dia sudah memfitnah bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibu kandungnya Pak Jokowi, bahwa bapak Pak Jokowi memiliki lebih dari seorang istri. Tifa, bagaimana mungkin ya ada seorang muslimah menutup dirinya dengan pakaian muslimah yang anggun, tapi hatinya luar biasa kejam dan jahatnya, kejam dan luar biasa keji dalam memfitnah orang. Belum lagi si Rismond ini ya, mulutnya kotor luar biasa, mengaku seorang dokter lulusan luar negeri, meski belakangan dia mulai
tidak menggunakan gelar doktornya, tapi dia seenaknya memaki seorang wamen sebagai termul dan mendoakan seorang penasihat Kapolri supaya cepat check out dari dunia setelah menyebutnya dengan nama binatang yang hina. Aku nggak tahu ya Rismon ya. Mungkin kalau kau nanti betul-betul masuk ke dalam penjara, aku nggak ngerti akan diapakan kau sama polisi-polisi yang selama ini mungkin sudah menahan rasa kesal mereka terhadap ulahmu, terhadap mulutmu yang kotor itu. Semoga dalam bulan Oktober sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan belakangan ini, orang-orang ini cepat ditetapkan sebagai tersangka. Sudah capek kita setiap hari mendengar semua fitnah dan ujaran kebencian yang mereka sebarkan. Berapa banyak akun YouTube, akun TikTok menjadi sarang mereka, menjadi lahan mereka untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian. Berapa banyak orang yang mendapatkan makan dari Pak Jokowi dari menjelekkan nama Pak Jokowi. Berapa banyak akun YouTube yang menuai dolar dengan menjelekkan nama Pak Jokowi. Nggak malu kalian? Kalian makan dari orang yang kalian hina. Carilah makan yang halal agar anak-anak kalian juga bisa terdidik dengan baik karena makan dari uang yang halal, bukan dari uang menjelekkan orang lain. Semoga Indonesia ke depannya semakin bersih dari polisi orang-orang yang terus menyebarkan kebencian di media publik, di sosial media, sehingga generasi muda kita menjadi generasi yang lebih beradab, lebih bermoral, dan lebih bisa menjaga etikanya saat berkomunikasi dengan orang lain. Semoga. Dan YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refly Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refly tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersubeno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan Istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000 alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000 alias 19,8 juta sampai 315 juta. Keenam, Bali G Academy milik Rismon Sianipar. Channel ini punya 2,3 juta views per bulan. Estimasi penghasilannya $566 sampai $9.000 alias 9 juta sampai 149 juta rupiah. Ketujuh, Bambang Wijoyanto. Channelnya dapat 1,4 juta views sebulan. Estimasi pendapatannya diperkirakan $362 sampai $5.800 alias 6 juta sampai 96 juta per bulan. Kedelapan, Sword TV. Dulunya pro Pak Jokowi, tapi sekarang malah sering nyerang. Dalam 30 hari, viewsnya 5,6 juta kali. Estimasi pendapatannya $1.400 sampai $22.000 alias 23 juta sampai 364 juta per bulan. Kesembilan, Forum Keadilan TV. Channel ini sering banget nampilin narasumber yang kontra Pak Jokowi. Dalam 30 hari terakhir dapat 13 juta views.
Estimasi pendapatannya diperkirakan 3.200 sampai 51.000 dolar alias 53 juta sampai 845 juta per bulan. Netizen pun rame banget di kolom komentar. Apa ini yang dinamakan gak nyenggol Jokowi gak makan? Tulis seorang netizen. Secara nggak langsung mereka ngemis-ngemis ke Pak D. Tulis netizen lain. Oh, baru ngerti saya. Pantes clickbait terus judulnya, tulis yang lain. Nah, dari sini kelihatan kan, semakin sering nyerang Pak Jokowi, makin gede duit yang ngalir. Berkah, berkah, berkah. Pak Jokowi berkah bagi yang membenci, berkah bagi yang menyukai dia. Jadi itulah orang hebat ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini banyak memberikan rezeki bentuk uang kepada mereka sekalipun mereka membencinya. Ya teman-teman, ini sebenarnya secara moral agak gimana gitu ya teman-teman. Tetapi yang terjadi memang begitu ya. Semua orang butuh duit dan Pak Jokowi ini pendukungnya banyak banget teman-teman. Jadi pembencinya juga lumayan banyak. Jadi artinya apa? Ya begitulah orang yang berkarakter ya teman-teman. Orang yang berkarakter itu berintegritas, bisa terjadi dua hal. Dibelah ya teman-teman opini publik itu. Pertama dia disukai, kedua dia dibenci ya. Jadi Pak Jokowi ini terbukti bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak ada yang benci, yang orang nggak terlalu peduli. Tetapi kalau orang berkarakter, dia dibenci atau disukai. Cuman dua pilihannya dan Pak Jokowi membelah kelompok ini ya teman-teman. Ada yang benci, ada yang suka dan saya yakin yang suka lebih banyak. Tapi mereka yang membenci pun memperoleh berkah dari Pak Jokowi, yaitu mendapatkan rezeki. Jadi begitu banyak ya teman-teman orang yang memperoleh rezeki dari Pak Jokowi ini. Tadi kita simak ya teman-teman penghasilan para YouTuber ya seperti Reply Harun, Abraham Samad dan lain-lain. Luar biasa ya Pak Jokowi ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.